Kafir halus, kafir tenan terus pokoke kafir. Terus mulane terus ana cerita sing beling-beling. Asu tetep kawin, kon tirakat tetep kawin. Terus dipasutno Nabindo. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin, gane gak kawin. Asu gak kuat kan tetep kawin. Nabindo duka dipasutno. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu dulu ke kawin asu. Mesti tahu kabeh, beling-beling ini sudah tahu. Harga Nabindo mangkel dipengen kawin. Kawin lane anjing kewan paling sulit. Mesti nak kawin itu paling repot. Mesti dorong kan ada pahame dorong kawin. Sakhire. Lah iku pangeran ngelingno kita. Kowe iku eling, mbah-mbah iku tau dislametno. Napa? Prau. Iku jenenge napa? Abahum al-usul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam. Paham ya? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut praunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril. Karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita ini sudah steril, pasti turunannya orang mukmin. Karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang sing ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua, ya saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu Banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini dzurriyyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Mulane disebut apa? Abahum al-usul, apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yo ayat Yasin yo ngene iki keterangane ilmiah, terus bid'ah ning ndi? Terus susah opo jare diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah. Ya tapi sing maca terus ora ro ilmiah itu kasihate. Dadi padha dene. Sing nyalahno ya padha dene, sing disalahno ya. Wis baru kayak ngaji ben sampean ngerti. Wis pokoke kula suwun. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran. Kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno ku pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum, nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau bener. Ora apa pede nemen-nemen biasa wae. Aku lon pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe geruduk-geruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat yo golek khazanah ilmune itu anut status. Terus ilmune piye? Waduh. Eleng-eleng ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi Nuh. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulk. Nah kendaraan itu zaman itu kan gak ada mobil, gak ada pesawat, gak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu, maknanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sudah ngintikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngintikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Ma yarkabun. Jelas kan? Mulane mukjizat Al-Qur'an luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nek Yasin mbok wiridan ya ora ngararo. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan malah. Sing bener dia padha salah mbok kono. Coba ketemu pangeran wis adep-adepan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, sen rokok kabeh repot.
Nah kakean debat, orang tahu sinau. Coba ya, yang mengharamkan itu coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa Arabnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitannya be jimat kok ra isin dewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri nih, asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapate. Nang padha ora macane, padha ora royo juk-juk. Debat. Waktu gale ngene, wong Afrika wayu ta ora? Jare wong kene ora ayu wireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia wayu ta ora? Oh, cempek koyo tape. Mungkin dekne darane putih gak putih tapi apa? Cempek. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Kayak wong Indonesia, orang Londo kan rapati seneng. Mergo koyo bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang enggak bisa sahwat dengan orang Afrika. Wong Afrika, mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Dikekno aku ora doyan sampai ana merkosa. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kok diperkosa Afrika ya janggal. Ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat, sing ayu sebenarnya mana? Ya ora perlu debat ngono wong. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Engko orang Afrika ra darane ayu. Nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah syahwat mbek wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain syahwat. Nah, mulane kula bolak-balik nyontokno, kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, ambek wong Afrika udah syahwat. Kok kowe ora minat, ketemu iku ora minat. Karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika. Tapi orang Afrika tidak didesain untuk mencintai kita. Nah makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang ngatur, jenis lahu maqalidus samawati wal semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana? Ya ada orang mencintai Quran lewat baca terus, ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkan, ya baik. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kula makna pokok itu tahu biar ngerti mukjizate Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendarai. Wa khalaqna lan gawe sapa ing sunah marang akeh misli sanging sepadane praune Nabi Nuh misli falakinu hendak sepadane praune Nabi Nuh wa te misli kuma perkara amiluhu kang lakoni sapa angke maala saklihi ngatasi bentuke prau menasufun sing pira-pira prau asyghar kang cilik wal kibar bi ta'limillah kabeh iku sok ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa taala ma ing apa ayar kabuna kang numpak sapa ngakeh ing dalem. Wong saya bayangkan ya mbok tiru ya kena ilmu iki mbok jiplak ya kena mbok sing sugih kowe ya ora apa-apa wis lak ikhlasno. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti gak sih? Karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau arah Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi gak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa? Jadi tinggal nunggu saja misalnya mau ke Afrika, nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana terus pesawat tinggal apa? Naik. Sudah, setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika terus turun lagi aja. Jadi enggak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak wis tak dol umum. Karena mesti tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar pasti terbang kan. Tapi kalau tekanannya kurang jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa? Kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya. Makanya pesawat itu harus cepat memang. Gak iso pesawat kaget direm mendadak kacau. Dia harus cepat memang.
Lha iku wong awam ya iso pegawene mlenteng manuk kan ngono. Pegawene ngantem bajangan kan ngono. Misalnya Ruhin ya orang biasa ngantem bajangan di toko. Itu kan nggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada teka. Nanti suatu saat gitu koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung, terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat. Itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni kapan Gus? Mas itu cerita. Cerita wong khawas, nah cara wong awam karek tuku murah timbang mikir. Iku yo pinter, ilmuwan dadi buruke wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing wong bodoh tuku tiket selesai. Jadi wong pinter profesor bentuk pekerjaan, sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia wong bodoh wong pinter. Dadi pangeran iki senengane bully wong. Wong aku tak pinter ben dadi dokter profesor. Sing wong bodoh mergawe terus engko nek sugih gampang nyewa direktur. Sing direktur e profesor. Sing repot wong bodoh gawe masjid. Lah sing imami sapa nyewa kiai. Repot nek dojo iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung sugih nggih masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah. Ya menjen pangeran gawe donya sini iki. Lihat takhidha ba'dhum ba'dun sukhriya supaya saling mengadep. Ana wong ra kiai tapi ra kiai. Dongane mbek pangeran ngene kon. Gusti kula nyuwun anak kula wayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai, anake ayu disenengi. Kiai, dadi atasane kiai damai. Barokah di anak. Kesuwen kiai kesuwen. Dadak ngapalo. Alfiyah, Imriti ya. Aduh donga jadi anak. Ya selesai wah. Putune diundang Gus.